ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Setahu aku, Farel itu paling care loh sama tante. Kalau misalnya dia sampai nggak mau balik lagi ke sini, mungkin ini semua karena Fitri, tante. Kamu tenang aja, Miss. Oma nggak akan sembuh secepat itu. Stroke-nya itu parah. Kalaupun sembuh, pasti nggak akan sembuh total. Kamu mau minta apa? Kalau bisa, Miska nggak usah kerja di Retro ya, Pi. Mai, itu nggak mungkin, Mai. Barusan Nadine bilang, Oma menampar kamu. Kenapa sampai Oma nampar kamu? Papi sudah tidak bisa mengharapkan Farel lagi. Lihat aja, kan? Sekarang dia makin berani sama kita. Dia itu lebih nurut sama istrinya. Dan celakanya lagi, lebih parah lagi. Sekarang dia pergi karena Fitri. Utama, Lia, kalian itu udah salah menilai Fitri. Fitri nggak salah seperti itu. Kalian harus cepat sadar kalau perempuan yang bernama Miska itu yang jahat banget. Itu mereka, Al. Iya, Rel. Cepetan lu kabarin Hadi, Rel. Iya. Halo, Di. Di, gue sekarang ada di gedung tua di pinggiran kota nih. Iya, gue ngeliat penculiknya nih. Iya, gue tunggu ya. Oke. Kita tunggu Hadi, Al. Dia mau bawa polisi ke sini. Rel, lu ini gimana sih, Rel? Gimana mungkin kita bisa nungguin di sini sementara kita nggak tahu nasib Abel di dalam itu kayak gimana? Gue nggak bisa, Rel. Kita harus ke dalam sekarang. Ya, ngomong dong. Gue kira lu takut. Makanya gue ngajak lu ke dalam. Enak aja lu, Rel. Emang lu pikir gue banci apa? Ngapain gue takut sama mereka? Iya, sorry. Gue bercanda. Yaudah, ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Black, misi kita berhasil. Berarti kita dapat duit banyak. Kasih bos. Rel, gimana caranya masuk ke dalam sana, Rel? Udah, pokoknya lo tenang aja. Lo ikutin gua aja. Kayak di sinetron-sinetron. Sinetron. Mas, sorry, ini ada syuting Mas ya? Syuting? Oh iya. Ada syuting sinetron baru, tapi judulnya belum ada. Pemerannya kita berdua sama anak kecil satu. Mendingan kalian pergi aja sih sekarang. Syutingnya mau dimulai sekarang, ya? Yaudah. Enggak. Saya sutradaranya. Nah, sekarang kita mau ambil scene 2 jagoan, Batman sama Robin, nolongin anak kecil karena diculik sama penjahat brengsek kayak lo berdua. Lu ngomong apa lu? Om Farel!
Bagus loh. Farel. Rel, jangan bergerak. Ayo maju, Farel. Ayo. Ayo kita bawa dia. Rel, lu nggak kenapa-napa kan, Rel? Rel, maafin gue Rel ya. Ini semua gara-gara gue Rel. Tenang aja. Batman kan juga manusia. Rel, lu bercanda lagi. Di, kita ke rumah sakit, Di. Bentar lagi, suamiku tercinta pulang kantor. Bikin kejutan apa ya? Ya ampun, kenapa aku nggak masak aja? Farel pulang dari kantor pasti lapar banget. Mendingan sekarang aku bikin masakan spesial buat dia. Om Farel, Om Farel, Om Farel. Abel, kamu jangan nangis terus ya. Om Farel nggak apa-apa kok. Tapi Abel takut, Om. Bel, kamu nggak usah takut ya. Kan ada Papa Hadi sama Om Aldo. Rel, lu bener-bener sahabat sejati gue Rel. Lo tahan Rel ya. Gue akan kasih hidup gue buat lo Rel. Yang penting lo bisa selamat Rel. Lo tahan Rel ya. Lo telepon siapa Al? Gue mau nelfon Moza sama Fitri, Di, supaya mereka bisa langsung ke rumah sakit. Apa? Farel, kenapa sama dia? Nanti aja aku ceritain ya, Mos ya. Sekarang aku minta tolong kamu untuk ngasih tahu Fitri, supaya Fitri sama kamu bisa langsung ke rumah sakit, Mos. Ya, tolong ya, Mos ya. Iya, iya nanti biar aku kasih tau Fitri ya. Musa, kamu kenapa, Mos? Farel, Pak. Farel kenapa, Mos? Tadi Aldo telepon katanya Farel masuk rumah sakit. Apa? Astagfirullahaladzim. Kasihan anak itu. Kapan dia bisa tenang jalani hidupnya? Ya Allah. Bantulah anak Farel ya Allah. Mos, kamu udah kasih tahu Fitri? Belum, mah. Ya udah, sekarang kamu bilang Fitri ya, biar Mama sama Papa duluan ke rumah sakit ya. Ya. Iya, Mah. Farah kenapa, Mbak? Mbak jawab, Farah kenapa, Mbak? Atas nama cinta. Bram. Sini, Papi mau bicara sama kamu. Ada apa, Pi? Kalau kamu di kantor, kamu konsen dong sama kerjaan kamu. Papi tahu kamu ada masalah rumah tangga. Tapi kamu juga harus tanggung jawab sama pekerjaan kamu. Maksud Papi apa sih, Pi? Kamu tahu kan Miska sedang hamil? Gara-gara kamu nggak konsen sama kerjaan kamu, Miska jadi kerepotan ngurusin kerjaan yang seharusnya kamu kerjain. Emang kapan aku nggak konsen sama kerjaan, Pi? Miska bilang sama saya, katanya pekerjaan kamu berantakan karena kamu ngurusin Maya. Aku sadar sama posisi aku, Pi. Aku nggak mau ngecewain cuman gara-gara masalah di rumah tangga aku, Pi. Aku bisa handle semuanya kok, Pi. Terus apa buktinya kalau kerjaan aku nggak beres? Proposal presentasi untuk PT Kirana aja sudah aku selesaiin kok, Pi. Jadi, Miska bohongin Papi gitu? Kurang ajar si Miska. Makin lama dia makin berusaha untuk ngancurin harga diri aku di depan Papi. Papi. Seandainya Papi tahu betapa brengseknya Miska, aku yakin Papi akan bunuh dia
Awas kamu, Miska. Bram, Maaf, Pi. Mungkin Papi ada benarnya juga, Pi. Kalau aku kurang begitu konsen sama kerjaan aku. Papi kan tahu sendiri, Pi. Kalau makin kesini, Maya makin curiga dengan kedekatan aku sama Miska, Pi. itu urusan pribadi kamu, Bram. Ingat, Bram, bisnis adalah bisnis. Kamu nggak bisa campur adukan antara urusan rumah tangga dan bisnis. Iya, Pi. Terus gimana sama proposal PT Kirana? Sudah, Pi. Ini aku mau berangkat ke sana. Oke, bagus. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Ya, Pi. Permisi, Pi. Hai, cewek. Godain kita dong. Udah lama nih kita nggak digodain. Hai juga cowok. Waduh, ternyata pelet gue masih ada. Tapi kamu bagus juga. Apalagi kalau kamu yang make. Kayak sutradara Hollywood. Biasa aja. Kamu ngapain di sini sendirian? Lagi nunggu pacarnya ya? Enggak, saya nungguin pacar orang lagi sendiri. Kamu lagi ngapain? Terus mau kemana? Mau jalan-jalan aja. Kenapa? Mau nemenin? Hah? Beneran nih mau temenin? Ayo. Teacher ngapain di sini? Astagfirullahaladzim. Masih hidup nih orang. Kenapa masih ada dia sih? Wah, kacau nih. Bisa hancur ke depan gue. Kita cabut ya. Tunggu dulu, teacher. Lu ngapain lagi? Ini siapa, teacher? Istri yang ketiga ya? Wah, hebat, teacher. Istri yang pertama dapetin pakai jilbab. Istri yang kedua cewek yang hobinya pakai celana jin terus. Wah, ini dapet cewek yang hobinya pakai rok mini ya, teacher ya. Kamu udah kawin? Terus kamu udah punya istri banyak? Dasar playboy cap kadal buntung. Aduh, sakit. Ini gara-gara lu deh. Mbak, ngapain Mbak nampar suami saya? Oh, jadi ini suami lo? Bilangin tuh sama suami lo, jangan jelalatan kalau ngeliat cewek. Mas Dorman! Sayang, nggak kayak gitu ceritanya. Ini gara-gara lo nih. Makanya Mas Teacher, kalau mau nungguin Bu Teacher jangan macam-macam ya. Tuh kan, Bu Teacher sekarang jadi marah deh. Bu Teacher, jangan marah dulu ya. Tadi Mas Teacher itu belum sempat nyium tuh cewek kok. Baru mau mulai, belum sempat kena. Mas Dorman, bener-bener keterlaluan ya. Baru tinggal beli makanan sebentar aja matanya udah jelalatan. Ada sakit ya. Ada ini kuping nih. Entah kalau putus gimana nih. Biar aja, biar nggak punya kuping sekalian. Ayo. Jadi nggak sabar nungguin Farel pulang, terus makan bareng di sini. Pasti dia bahagia banget sama masakan aku hari ini. Hah, itu pasti Farel. Sayang, kamu udah pulang? Mbak Muza, maaf ya Mbak, kirain saya Farel yang pulang. Nggak apa-apa. Mbak Muza ada apa kesini? Silakan duduk, Mbak. Nggak usah, Fit. Mbak Muza kok nangis? Mbak Muza kenapa? Fit. Farel. Farel kenapa, Mbak? Mbak jawab. Farel kenapa, Mbak? Fit. Farel kecelakaan, Fit. Dia di mana, Mbak? Dia sekarang ada di rumah sakit. Tadi Aldo nganterin dia. Makanya sekarang aku kesini buat jemput kamu. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Ayo, Mbak. Sayang. Gak usah ngomong, nyetir aja yang bener. Sayang, kok kamu kayak gitu sih? Kamu tuh salah paham lagi. Salah apa lagi? Udah jelas-jelas kamu yang salah, masih aja ngeles.
Emangnya aku ini perempuan bodoh apa? Yang bilang kamu bodoh tuh siapa? Aku nggak bilang gitu kok. Aku cuma bilang kamu tuh salah paham. Aku sama perempuan tadi nggak ada apa-apa. Lagian mana berani sih aku selingkuh di belakang kamu. Wah, cinta matiku hanya untukmu, sayang. Nggak usah ngegombal. Ya elah, siapa ngegombal sih? Aku ngomong jujur. Sayang, seharusnya kamu tuh bangga punya suami kayak aku. Kamu sadar gak sih? Selama ini kamu selalu kasar, marah-marahin aku, bentak-bentak aku. Tapi aku nggak pernah bales, aku diem aja. Itu namanya aku seorang suami yang penuh pengorbanan. Emangnya kamu tahu apa arti pengorbanan? Of course, I know. Gila, pengorbanan itu adalah kita rela melakukan apa aja untuk seseorang yang kita cintai. Seperti kamu. Jadi kamu mau melakukan apa aja demi aku? Tinggal sebut, sayang. Tinggal sebut. Aku lakuin. Ayo, apa? Kamu lompat dari mobil ini sekarang. Lompat dari mobil? Jangan bercanda yang kelewatan dong, sayang. Katanya mau melakukan apa aja demi aku. Taunya malah ciut. Ya lakuin apa aja sih, ngelakuin apa aja. Cuman bukan yang ngelompat dari mobil. Itu sama aja suruh mati dong. Makanya jadi orang jangan sok kecakapan. Ya, kalau masalah cakep sih, aku dari lahir udah cakep, sayang. Soalnya kalau enggak, kenapa kamu bisa suka sama aku kalau aku nggak ganteng, ya kan? Diam! Nyetir aja yang benar. Gak usah banyak ngomong. Sekali lagi kamu nantang aku nggak akan bikin kamu duduk di kursi roda seperti ancaman kamu tadi. Mau tahu apa? Aku akan bikin kamu tidur di kuburan. Atas nama cinta. Tunggu, mau kemana ini? Sus, cepat tolongin teman saya, Sus. Dia ditusuk orang. Tapi kasus seperti ini harus ada penanganan juga dari polisi. Jadi kita harus lapor polisi dulu. Suster nggak ngeliat teman saya lagi sakit parah, suster. Iya, saya ngerti, Pak. Tapi semua ada peraturannya. Suster, orang ini antara hidup dan mati, Suster. Suster masih ngomong peraturan. Peraturan kayak gimana yang Suster maksud? Peraturan ngebiarin orang yang sekarat nunggu perawatan karena harus nunggu polisi. Iya, Suster. Tapi, Pak, Saya ini pengacara, Suster. Oke, Suster. Saya tunggu beberapa detik. Kalau Suster nggak ngerawat teman saya, rumah sakit ini akan saya usut. Ngerti, Suster? Ayo cepat! Kok tumben ya, Mas? Farel sama Aldo nggak datang ke tender ini. Ya udahlah, Miss. Ngapain sih mikirin mereka? Seharusnya kita seneng dong. Kalau nggak ada mereka, berarti kesempatan kita untuk ngedapetin tender ini kan semakin besar. Iya kan? Emangnya kenapa sih, Mas, kalau misalnya aku berharap Farel datang? Kalau misalnya cuma ketemu dia bentar atau ngeliat dia bentar, itu juga udah buat aku seneng. Mas Bram sendiri kan tahu, sekarang Farel udah nggak di rumah lagi. Aku bisa ketemu sama dia di mana coba? Terus aja kamu bermimpi, Miss. Sampai kapanpun Farel tuh nggak akan peduli sama kamu, Miss. Dan aku ingatin ke kamu ya, jangan sampai obsesi kamu ke Farel itu mengganggu konsentrasi kerja kamu. Sekali lagi Mas Bram nyinggung perasaan aku ke Farel, aku sumpah, Mas, aku nggak akan segan-segan membuat hidup Mas jadi hancur. Mas udah lihat Oma kan? Oma sekarang cuma bisa diem aja dan cuma bisa duduk di kursi roda. Mas mau kayak Oma? Kamu berani ngancam aku, Miss? Hah? Jangan ngawur kamu. Sekali kamu macam-macam, aku tarik perut kamu. Aku tunjukin ke keluarganya Utama dan semua orang. Lama-lama kamu kurang ajar sama aku ya, Miss ya. Kamu mau mengkhianati aku. Maksud Mas Bram apa sih? Alah, kamu gak usah pura-pura, Miss. Kamu bilangan ke Pak Utama kalau kerja aku itu di kantor nggak becus gara-gara mikirin rumah tangga aku. Iya kan? Sekarang kamu yang dengerin aku ya, Miss ya. Sekali lagi kamu nantang aku nggak akan bikin kamu duduk di kursi roda seperti ancaman kamu tadi. Mau tahu apa?
aku akan bikin kamu tidur di kuburan. Ngerti kamu? Bagus. Mi, kenapa lagi, Mi? Mami lagi mikirin Farel, Pi. Gimana keadaan Farel di luar sana? Mami kenapa sih terus ngingetin Farel? Farelnya sendiri belum tentu ingat sama Mami. Udahlah, Mi. Sekarang kita mesti belajar hidup tanpa Farel. Papi tuh gimana sih, Pi? Ya nggak bisa dong kayak gitu. Terus Mami maunya gimana? Mau Farel kembali lagi sama istrinya yang sudah semakin kurang ajar sama kita dan melihat mereka terus membantah kita? Mami nggak capek lihat kelakuan mereka kayak gitu? Ya udah, Papi mau kantor. Hari ini Miska sama Bram sedang presentasi untuk PT Kirana. Papi mau nunggu hasil mereka di kantor. Pi. Apalagi, Mi? Kenapa ya, Pi ya? Perasaan Mami tuh nggak enak banget. Ya, jujur aja Mami kepikiran terus sama Farel. Papi udah nggak tahu lagi mau komentar apa, Mi. Jangan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah gimana? Kenapa Farah bisa sampai kayak gini? Fit, kamu tenang dulu, Fit. Gimana aku bisa tenang? Suami aku di dalam sana lagi sekarat. Kenapa? Kenapa Farah bisa kayak gini? Maafin aku, Fit. Farel berusaha nyelamatin Abel dari tangan penculik. Tapi pas berhasil nyelamatin, Farel malah kena tusuk di bagian perut. Itu semua gara-gara menyelamatin anak aku, Fit. Maafin aku ya. Astagfirullahaladzim. Tante, maafin aku ya. Gara-gara Abel, Om Fahrel jadi sakit deh. Pak, Bu. Sus, gimana kondisi suami saya, Sus? Dia baik-baik aja kan? Maaf Mbak, saya belum bisa memberikan keterangan apapun. Sekarang saya ingin kembali ke ruang operasi untuk menyelesaikan semua. Permisi. Ya Allah, aku mohon jaga cintaku, jaga Farelku. Aku nggak mau sampai ada sesuatu yang buruk menimpa dia. Selamatkan dia ya Allah. Aku nggak bisa hidup tanpa Farel. Sabar ya, Nak Fitri. Allah pasti menjaga Nak Farel. Karena Farel itu orang yang baik. Aku takut terjadi apa-apa sama Farel. Kita berdoa aja. Semoga Farel sembuh dan kita bisa berkumpul lagi, ya? Jadi Maya juga salah kalau Maya bilang sebenarnya sih Maya juga terganggu dengan adanya Miska di rumah kita. Atas nama cinta. Mami, Kamu, Mai? kok ngelamun, Mam? Mami mikirin Farel, Mai. Gimana ya caranya biar Farel itu kembali ke rumah ini ya, Mai? Ya, kalau itu Maya juga nggak tahu, Mi. Tapi kalaupun Farel pulang ke rumah ini, otomatis dia akan ngajak Fitri. Fitri itu kan istrinya. Tapi ya, Mami juga harus sadar. Kalau Fitri itu jadi kurang diakui di rumah kita ini semenjak ada Miska. Kamu kenapa sih, Mai? Kok kamu jadi nyalain Miska? Lo bukannya Maya nyalain Miska, Mam. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Papi, Mami juga tuh, sama Oma. Selalu belain Miska.
Padahal yang menantu Mami itu Fitri loh, bukan Miska. Mai, kamu kan tahu, Miska itu lagi hamil. Dan anak yang dikandung dia itu kan anaknya Farel. Jadi wajar dong kalau Mami atau Oma memberi perhatian yang lebih sama dia. Iya, Maya tahu. Tapi Papi, Mami, sama Oma juga harus jaga perasaannya Fitri. Ngapain juga kita mikirin perasaan Fitri? Kamu kan tahu, Mai, Fitri itu iri sama Miska. Karena ya dia tidak bisa hamil seperti Miska. Tapi itu salah dia sendiri. Jadi bukan karena Miska ada di rumah ini kan? Jadi Maya juga salah kalau Maya bilang sebenarnya sih Maya juga terganggu dengan adanya Miska di rumah kita. Maksud kamu tuh apa sih, Mai? Ya, Mami tahu lah. Istri mana yang nggak sakit hati kalau tengah malam waktunya orang tidur suami kita datang ke kamar perempuan lain. Yang kebetulan perempuan itu cuma numpang di rumah kita. Kita kan nggak tahu apa yang mereka lakukan selama di kamar. Mai, kamu tuh gimana sih? Kamu kan dengar sendiri dari mereka. Kalau mereka itu sedang membicarakan pekerjaan. Udah nggak lebih dari itu kok. Itu kata siapa? Kata mereka kan. Mami lihat sendiri nggak? Lagian kalau mau ngomong kerjaan kan bisa lewat telepon. Kenapa harus di kamar malam-malam? Pokoknya Maya ngerasa selama ada Miska di rumah kita, keluarga kita ini jadi makin berantakan, Mam. Ya, asal nggak terlambat aja nanti buat kita untuk menyesali semuanya. Oma pasti kesel ya tidur di kamar terus. Biasanya kan Oma duduk di ruang tengah sama Mami, ya kan? Oma, di depan Mami sama Kamaya lagi debat soal Miska. Kamaya bilang suatu hari nanti itu Miska akan ngancurin keluarga kita, Oma. Ya, tapi Mami tetap aja ngebelain Miska. Maya itu benar, Kayla. Miska itu licik. Dia pasti akan menghancurkan keluarga ini. Perempuan itu jahat. Gara-gara dia, kita semua jadi membenci Fitri. Padahal Fitri itu nggak salah. Kasihan Fitri dan Farel. Mereka jadi menderita. Miska pura-pura hamil agar dia bisa tinggal di rumah ini dan didekati Farel. Sampai masalah demi masalah selalu datang. Oma cepat sembuh ya. Oma pasti harus sembuh, Kayla. Oma harus mengatakan pada kalian semua kalau Miska itu jahat. Sekarang Oma lagi kena hukuman Tuhan karena Oma terlalu jahat sama Fitri. Fitri, maafin Oma ya. Ram, Miska, gimana hasil presentasinya? Aku yakin kita pasti akan ngedapatin proyek ini, Pi. Kok kamu bisa yakin seperti itu? Ram, kamu sering yakin seperti itu sama Papi. Tapi hasilnya tetap aja Almos yang mendapatkan iklan. Ya, aku tahu sih, Pi. Tapi untuk tender kali ini, Almos nggak datang untuk presentasi bersama. Jadi aku yakin kalau kita yang ngedapetin proyek ini. Kenapa Farel nggak kirim proposalnya Almus ya? Apa dia sudah kekenyangan dengan keberhasilannya selama ini? Enggak. Farel bukan orang seperti itu. Farel itu orang yang selalu ingin lebih sukses lagi dari apa yang dia sudah capai. Ya udahlah, Pi. Ngapain sih mikirin mereka? Yang penting kan kita bisa ngedapetin proyek ini, Pi. Bener, Om. Selama ini kan kita selalu dikalahkan sama Almos. Tapi sekarang kita bisa senang karena mereka nggak ada di sana. Kalian salah. Maksud saya itu bukan itu. Apa sih arti kemenangan kita? Berapa bagusnya sih kemenangan kita kalau tidak ada lawan? Hasilnya hambar.
Maksud Om? Memang kita harus senang kalau kita mendapatkan proyek ini, tapi karena kita sudah mengalahkan Almus, itu baru kemenangan yang sebenarnya. Suster, buka! Suster, suami saya belum meninggal! Farel, bangun, suster! Suster, suami saya belum meninggal! Atas nama cinta. Dok, gimana dok? Dia banyak kehilangan darah. Dia butuh tambahan darah segera. Golongan darah yang dia punya AB negatif. Sedangkan golongan darah AB negatif di sini sedang kosong. Mungkin di antara kalian ada yang punya golongan darah yang sama dengan pasien. Aduh dok, kayaknya sih nggak ada dok. Kalau begitu, coba kalian hubungi keluarganya. Kasih tahu ibu bapaknya tentang kondisi pasien. Agar dia bisa mendonorkan darahnya sebagian. Baik dok, saya akan segera kasih tahu keluarganya kalau Farel sekarang membutuhkan banyak darah. Iya. Saya tunggu ya. Cepat. Jangan lama-lama. Karena pasien butuh cepat. Ya. Saya tinggal ya. Makasih dok ya. Fit, aku temenin kamu ya ke rumah Pak Utama. Gak usah, Al. Aku minta kamu jagain Farel aja di sini. Urusan keluarganya Farel bilang aku handle sendiri ya. Aku juga pengen tahu. Mereka masih sayang nggak sama Farel? Apa mereka masih mau ngebantu Farel ketika Farel sakit kayak gini? Kamu di sini aja ya. Doain aku aja, El. Ya Allah, aku tahu aku nggak boleh mengeluh atas nasib cintaku dan Farel. Tapi tolong, jangan ambil Farel dariku. Aku masih membutuhkannya, ya Allah. Al, mudah-mudahan Fitri bisa memujuk Om Utama sama Tante Lia buat kesini ya. Iya mas, mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi aku khawatir banget sama Fitri mas. Aku yakin dia pasti kena caci maki dulu sama mereka. Sekarang kan kita tahu kalau keluarganya Farel benci banget sama Fitri. Mudah-mudahan Fitri bisa kuat ya, Al. Iya, Mas. Al, daripada kita diem aja nungguin Fitri, lebih baik kita cari darah buat Farel. Siapa tahu aja saudara atau teman kita ada yang sejenis darahnya sama Farel. Iya, Di. Lu bener juga, Di. Farel, kamu bertahan ya sayangnya. Kamu masih bisa sembuh. Farel bertahan. Farel, kamu bertahan. Mengapa terlambat? Cintamu telah termiliki. Sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya? Namun kita terbelenggu. Suster, buka! Suster, suami saya belum meninggal! Farel, bangun, suster! Suster, suami saya belum meninggal! Belum meninggal! Farel, bangun! Farel, bangun! Farel, Astagfirullahaladzim. Mbak kenapa Mbak? Saya nggak apa-apa kok, Pak. Saya cuma panik. Memangnya kenapa?
Suami saya masuk rumah sakit, Pak. Dia butuh darah karena mengeluarkan banyak darah. Pak, tolong cepetan ya. Saya harus kasih tahu secepatnya sama mertua saya. Iya, Mak. Iya. Tunggu, Om. Fit, Om Hutama akan mendonorkan darahnya buat Farel dengan satu syarat. Kamu harus meninggalkan Farel dan meninggalkan rumah ini juga keluarga ini. Mbak, saya mau ketemu Pak Utama sekarang juga. Maaf Bu, Pak Utamanya tidak bisa diganggu. Aduh, Mbak, kelamaan ah. Fitri, ada apa ini? Pi. Farel, Pi. Farel? Farel kenapa? Fit, kamu apaan sih? Drama apa yang mau kamu mainin? Pi, Farel ditusuk orang. Waktu dia lagi nolongin anaknya Pak Hadinoto. Kondisinya lemah, Pi. Farel ditusuk karena membela anaknya Hadinoto? Pi, tolongin Farel, sekarang dia butuh banyak darah. Fit, kenapa ini semua bisa kejadian? Ini semua pasti ide kamu kan? Kamu tuh emang gak becus yang ngurusin suami kamu? Miska benar, Fit. Giliran gini aja kamu nyembah-nyembah. Saya kesini bukan untuk kalian. Saya gak ada waktu ngeladenin kalian. Saya kesini untuk minta tolong sama Papi. Tolongin suami saya. Suami saya butuh darah Papi. Ayo kita ke rumah sakit. Tunggu, Om. Fit, Om Hutama akan mendonorkan darahnya buat Farel dengan satu syarat. Kamu harus meninggalkan Farel dan meninggalkan rumah ini juga keluarga ini. Jangan sampai saya buka mulut tentang kamu. Pi, saya kesini untuk jemput Papi. Tolongin suami saya. Suami saya sekarat, Pi. Kita gak ada waktu. Fitri, saya bisa membiarkan Farel pergi dari rumah. Tapi saya tidak akan membiarkan darah daging saya kalau dia membutuhkan darah saya. Ayo, Fit. Tunggu. Kita rumah itu. Ya, halo, Pi. Ya, Mi, Farel, Mi. Farel, Mi. Farel ditusuk orang, Mi. Ya Allah. Halo, Mi. Mi. Mami. Lagi, Mami. Mami. Mi. Pi, biar saya aja yang ngasih tahu orang rumah. Papi ke rumah sakit aja. Mas Bram. Ya, Mas. Mai, Farel ditusuk orang, Mai. Astagfirullahaladzim. Dia sekarang lagi ada di rumah sakit Sejahtera. Dia memerlukan darah yang banyak, Mai. Ya ampun, Farel. Ya udah kita kesana semua, tapi tunggu Mami siuman ya, Mas ya. Iya. Mi, ayo dong Mi, bangun Mi. Mi, Mami. Ya Allah, kenapa dengan Farel cucuku tersayang? Kenapa engkau terus memberinya ujian? Ya Allah, kasihan Farel, kasihan Fitri. Hidup mereka nggak pernah tenang, nggak pernah bahagia. Ya Allah, berikan kekuatan buat Farel ya Allah. Jangan sampai terjadi apa sama dia ya Allah. Tolong sahabat baikku ya Allah. Al, Fitri kok lama banget ya? Aku khawatir, Al. Jangan-jangan keluarganya Farel udah nggak ada yang peduli lagi sama nasibnya Farel. Nggak mungkin lah, Mus. Aku percaya, sekesal-kesalnya orang tua terhadap anaknya, mereka nggak akan membiarkan anaknya hidup di ujung maut. Kita cuma bisa berdoa, Mus. Semoga mereka tersentuh melihat kondisinya Farel dan mereka menolong Farel. Maafin gue ya, Al. Gara-gara masalah gue, lo sama Farel jadi ikut terlibat. Nggak apa-apa, Di. Memang inilah arti seorang teman. Makasih, Al.
lo sama Farel emang sahabat terbaik gue. Ini artinya persahabatan buat kalian, hah? Mencelakakan anak saya dan membuat nyawanya nyaris di ujung tanduk. Kalau udah kayak gini, siapa yang mau tanggung jawab? Maaf Pak, semua ini salah saya. Saya utang nyawa sama Farel. Pak, maaf Pak. Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertengkar. Tapi kalian tahu kan rasanya nyaris kehilangan anak. Makanya lain kali nggak usah mengagung-agungkan yang namanya persahabatan. Pi, tenang, Pi. Bu. Sekarang saudara saya sama anak ibu sedang ada di ruang operasi, Bu. Daripada ibu ngajak ribut-ribut, kenapa sih ibu nggak ngajak kita semua yang ada di sini untuk berdoa untuk Farel? Ya Allah, kuatkanlah cucuku Farel. Semoga dia selamat. Dan tolong sembuhkanlah aku segera. Aku janji ya Allah, kalau aku sembuh, tujuanku cuma satu. Membongkar ini semua demi Farel dan Fitri. Setelah semua itu kebongkar, aku nggak peduli jika engkau mau mengambil nyawaku untuk selamanya ya Allah. Apapun cara kalian untuk memisahkan kami dengan keluarga, nggak akan pernah berhasil. Bijak kamu bilang. Dengar ya, Kay. Kalau urusannya sudah nyawa, Mami sudah tidak bisa sabar dan toleransi. Ngerti kamu? Aku takut banget kehilangan dia, Mas. Kenapa harus takut, Miss? Aku malah mengharapkan dia itu nggak ada harapan lagi.